Hari ini kami sembah Tuhanmu, besok kamu lagi sembah Tuhan kami. Aman toh? Bukan Nabi yang jawab Pak Gu, Allah yang langsung jawab. Yaitu surah Al-Kafirun yang sering kita dengar. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Silahkan lakukan apa yang kamu yakini, kami juga lakukan apa yang kami yakini. Itulah toleransi. Memberikan, mau kau sholat, mau kau akui Tuhanmu 9, Tuhanmu 10, Tuhanmu 1, terserah, saya tidak urusi. Maka kode etik dalam Quran itu dikatakan, jangan kau menghina Tuhan-Tuhan mereka. Itulah toleransi. Bagi saya, bukanlah Ustadz mengucapkan Om Swastiastu apa, nanti salah. Ustadz ya tampillah kamu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendeta di situ, apa? Selamat pagi, salam. Itulah toleransi. Karena kalau semua ucapkan bingung kita, apa agamanya ini orang? Iya kan? Itulah toleransi. Memberikan kebebasan kepada orang menjalankan agamanya. Itulah toleransi. Dalam Islam, Pak Susanto, dalam Islam itu kalau berhubungan ibadah haram. Saya tidak boleh masuk ke gereja lalu bakar lilin. Haram. Kenapa? Itu bagian dari ibadah. Saya tidak boleh masuk ke gereja untuk apa itu? Memuji-muji Tuhan yang ada di situ. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu berkaitan ibadah. Tapi kalau saya sekedar datang saja dengar pidatonya Pak Pastor Pendeta, boleh. Intinya toleransi dalam Islam, kalau berkaitan ibadah haram. Kalau berkaitan muamalah, hubungan sesama manusia, boleh. Jaga pos ronda, sama-sama kita jaga kerukunan, boleh. Jual beli, boleh. Silakan, itu tidak dilarang dalam agama. Kalau mau perlihatkan bagaimana toleransinya sebuah agama, lihat konstitusinya. Islam jelas. Lakum dinukum waliyadin. Apalagi dicontohkan oleh Umar bin Khattab ketika penaklukan Palestina sekarang namanya. Datanglah Umar bin Khattab masuk ke Palestina, lalu masuk waktu sholat. Umar bertanya kepada pendeta, Pak Pendeta, saya mau sholat ini, di mana bagus saya sholat? Apa kata pendeta? Silahkan masuk ke gereja sholat. Apa kata Umar? Bukan dilarang saya sholat di gereja ini. Kalau saya sholat di gereja ini, saya takut nanti pasukanku ambil gerejamu. Lebih baik kau tunjukkan saya di mana tempat bagus. Maka ditunjukkanlah oleh Pak Pendeta, itu tempatnya Nabi Isra Mi'raj. Di sini, maka Nabi Umar bin Khattab perintahkan waktu itu bangun masjid sebagai monumen. Di sini Nabi Isra Mi'raj. Mau lagi lihat bagaimana Islam memperlakukan kaum minoritas. Waktu itu Umar bin Khattab sebagai pemimpin, presiden, Amirul Mukminin namanya sekarang. Ada di depan istananya Amr bin As. Amr bin As ini gubernur. Di depan istananya ada rumah gubuk, mengganggu pemandangannya rumah gubernur. Ini tidak enak ini, masa rumah gubernur ada gubuk di depannya. Panggil Pimpro. Kalau sekarang, hati-hati Pak Gubernur, banyak Pimpro itu salah main selisih banyak-banyak. Dan banyak penjilat di depan Pak. Siapa? Oh hati-hati Pak. Ini biasa ini yang mendorong gubernur masuk penjara Pak. Ah, dipanggil, lain kali kita bahas itu. Datanglah itu. Bagaimana caranya supaya digusur itu rumah? Kita bikin masjid lah, alasan bikin masjid. Panggil si Yahudi, kaum minoritas. Yahudi, ya, Pak Gubernur punya program mau membangun masjid di depan sini. Jual rumahmu. Enggak, kami ganti untung. Bukan ganti rugi. Ganti untung. Misalnya kalau harga rumahmu 10 dirham, kami beli 100 dirham. Enggak mau saya, ini rumahku saya suka. Dalam hatinya kok Pimpro nih banyak juga bicaranya ini. Sudah, mau atau tidak gusur? Gusur rumahnya Pak. Sedih ini orang Yahudi. Maka dia jalan kaki dari Mesir ke Madinah. Ketemu Umar bin Khattab. Waktu itu Umar bin Khattab, jangan bayangkan seperti presiden sekarang ada istananya. Umar bin Khattab lagi tidur di bawah pohon kurma. Tidur seperti ini. Dan bertanya, Tuan, kau tahu Umar bin Khattab? Kenapa? Di mana rumahnya, istananya? Istananya ada rumah yatim piatu. Pengawalnya, fakir miskin dan janda-janda tua. Mana Umar? Ya saya. Oh, ada Umar. Kenapa kamu? Mau melapor ini. Apa lapor?
Itu Gubernur Amr bin As, dia gusur rumah saya. Kenapa bisa? Katanya mau bangun istana. Saya sudah ditawari ganti untung, tapi saya tidak mau. Dia seenak-enaknya saja. Oh begitu? Iya. Kalau begitu kau ambil itu tulang di tempat sampah. Pak Gubernur, Pak Presiden, saya bukan mau cari tulang. Anda usah banyak bicara, ambil aja itu. Ambil itu tulang. Lalu Umar bin Khattab keluarkan pedangnya. Dia gores. Dia gores itu tulang dengan pedangnya, dibungkus. Bawa kamu salam saya sama Amr bin As. Sampaikan ada salam dari Umar bin Khattab. Bingung ini. Pak, saya jauh-jauh ini jalan kaki bukan mau bawa tulang. Sudah, kau bawa saja itu, sampaikan salamku sama dia. Pulanglah dia sampai di Gubernur Amr bin As. Pak Gubernur, ya, ini saya melapor dari Umar bin Khattab. Ini ada titipannya. Dibuka bungkusan itu tulang. Begitu dilihat Amr bin As, dia pegang itu tulang, gemetar dia, Pak. Jatuh, terkumpul tersungkur. Saya pura-pura, saya tes Bapak ngantuk atau tidak. Ya, masa tersungkur saya tidak tahu, dokter ini. Dia tambah bingung ini Yahudi, Pak. Tambah bingung, apa maksudnya nih? Saya jelaskan kau. Ini teguran keras dari Umar bin Khattab, Bapak Presiden. Apa maksudnya? Itu tulang, apa pesannya? Sekarang kamu jadi gubernur, tapi suatu saat pasti kau jadi tulang. Maka sekarang kau jadi gubernur, berlaku luruslah seperti garis yang ada di tulang itu. Kalau kau tidak mau berlaku lurus, saya pedangku akan luruskan kamu. Begitu? Iya. Panggil kembali kontraktor. Kontraktor, bangun kembali. Lalu dia bilang, begitu keadilan dalam Islam? Iya, saya hilaf. Dia bilang, ambil sudah ini, saya bangun kembali. Itulah keadilan dalam Islam. Bapak pernah dengar ceritanya kontraktor di gubernur, Pak Gubernur? Kontraktor di akhirat. Belum pernah dengar cerita kontraktor di akhirat. Jadi kan ini kontraktor, Pak. Aku SMS antara penghuni surga dan penghuni neraka. Kata penghuni surga, bagaimana kabarmu di situ, Mas Bro? Dia bilang, nah ada aja di sini, di blender terus kita. Nggak ada jam istirahat. Bukannya banyak artis di situ. Dia bilang, sudah hancur mukanya di sini. Bagaimana kabarmu di surga? Oh, mantap bro, enak di sini. Bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Kata penghuni neraka. Boleh aja sih, tapi bagaimana caranya? Penghuni neraka kan cerdas-cerdas, Pak. Gampang. Masukmu? Begini, kami bikin jembatan dari neraka, kamu juga bikin jembatan dari surga. Kita ketemu di tengah. Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari, Pak Gub. Hari pertama, jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua, tuntas 70%. Hari ketiga, selesai efisien dan efektif. Sampailah dia di tengah di neraka, dari jembatan neraka. Dia intip dari surga, dari neraka di surga. Kenapa belum selesai-selesai? Malah tidak goyang-goyang itu proyeknya. Teriaklah dari neraka, Mas Bro, kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami dari neraka sudah selesai, seperti perjanjian sampai di tengah. Apa kata dari surga? Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, panitia, pemborong, ada semua di situ. Di sini hanya penghafal Quran, tidak tahu kalkulator dia, Pak. Pak Gub, waktu saya cerita ini, ketawalah teman saya anggota DPR. Ketawa dia, Pak. Langsung saya bilang, kau pernah juga dengar anggota DPR di akhirat? Jadi Pak Gubernur, masuklah ini anggota dewan dalam surga. Dilihat sama Pak Imam. Kenapa itu anggota dewan masuk dalam surga? Dia datang protes ke malaikat penjaga surga. Malaikat, kenapa bisa masuk itu? Saya tahu dia korupsi itu waktu di dewan. Apa kata malaikat? Tidak usah kau ribut, dia cuma reses. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa Bapak Gubernur Papua Barat, Bapak Dr. Andes Domingus beserta seluruh jajaran dan semua yang saya hormati yang di depan semua ini. Kalau saya sebut tidak ceramah tapi namanya ngabsen. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tema kita simple, merajut harmoni. Mau lihat harmoni? Contoh konkret sepak bola. Ini lagi musim sepak bola ya. Cuma sayang kalah PSM. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mau lihat harmoni? Itulah sepak bola. Harmoni itu tidak mungkin terwujud tanpa orang lain. Mau lagi lihat contoh harmoni malam ini? Coba lihat, sehebat apapun saya ceramah, mesti ada yang nonton.
Bayangkan kalau saya ceramah di sini 2 jam berapi-api sendiri. Lewat Bante. Sudah beling-beling betul itu Ustaz itu. Iya kan? Tidak ada orang jago sendiri. Maka tidak mungkin kita bisa harmoni tanpa menghormati orang lain. Tidak mungkin. Ini acara bisa berjalan karena kita kompak. Meskipun kita beda. Ada pendeta, ada biku, suhu. Dan suhu ini harus, saya yakin, harus lebih kuat imannya daripada ustadz. Kenapa? Kalau saya, umat saya Pak, tutup rambut. Betisnya pun susah dilihat. Tapi kalau masuk gereja, banyak yang pendek. Iya kan? Di sini, kenapa bisa sukses ini acara? Karena kita kompak. Sehebat-hebat apapun panitia, kalau tidak didukung sama pemerintah, tidak jalan Pak. Saya hormat kepada panitia. Sepanjang jalan saya berpikir dari Indonesia, dari Makassar, kenapa pemerintah tidak menggagas ini? Kenapa Departemen Agama tidak menggagas ini? Kenapa mesti digagas oleh istrinya Pak Yanto? Hebat ini Bapak ini, luar biasa ini Bapak. Sudah kaya baik lagi Pak. Tapi biar Bapak kaya kalau pelit, tidak ada gunanya. Alhamdulillah Bapak kaya, dermawan, peduli. Maka jadilah ini acara. Dan acara ini tidak bakal terjadi kalau tidak ada panitia. Biar ada uang, tidak ada panitia, tidak mungkin Pak Yanto pergi urus das atletik. Mesti ada panitia. Biar ada panitia, ada pengusaha, ada keamanan, tidak ada yang datang. Ini contoh harmoni. Maka salah seorang kalau tidak mendukung setiap kegiatan yang bernama toleransi. Ini namanya kopi toleransi. Kopi toleransi. Andai kopi benaran ini rasanya tidak nikmat. Kenapa? Tidak ada Departemen Agama hadir malam ini. Ada? Mana dia? Ada. Oh, berarti mana? Saya tidak tahu ada karena tidak ada namanya di sini. Iya kan? Inilah toleransi. Ya. Masya Allah. Ada Pak Gubernur. Alhamdulillah. Saya dengar kabar, oh ternyata beliau kepala suku. Betul Pak ya? Biasanya kepala suku itu Pak banyak bininya. Oh 1 Pak. Oh sama kita Pak, takut sama istri Pak. Ayo, mari kita lihat. Itu poin pertama. Harmoni mesti ada dukungan. Contoh kedua, harmoni sepak bola. Apa sepak bola hikmahnya dalam kehidupan? 1. Sehebat-hebatnya Ronaldo, Lionel Messi, Yamal, siapa lagi? Kane, siapa lagi semua yang kau sebut itu? Hah? Tidak ada. Siapa lagi lah? Biar sehebat apapun, kalau tidak bisa bengkok kakinya, tidak mungkin. Sehebat apapun skillnya, kalau Allah kasih kaki yang bisa bengkok, tidak jadi itu sepak bola Pak. Mana bisa main bola begini Pak? Iya toh? Iya. Maka pertama yang harus kita syukuri kesehatan. Pak Yanto banyak duitnya. Tapi kalau sudah sakit, dilarang makan gula, dilarang makan garam, dilarang makan pedas, dilarang makan nasi, dilarang makan minyak, dilarang makan daging. Apa bisa dimakan? Ubi rebus. Duit miliaran cuma makan ubi rebus. Ada orang begitu? Ada, kita lihat. Maka alhamdulillah kita ada duit, semua bisa dimakan. Tidak ada duit, semua bisa dimakan. Daripada banyak duit, tidak ada bisa dimakan. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Bapak Ibu semua punya handphone. Iya kan? Apa handphone itu mahal? Bukan Pak. Apa yang mahal? Mata. Telinga. Bapak saya kasih, Pak Gubernur, saya kasih handphone iPhone 17 Max Pro 2 tera Pak. Gratis Pak. Mau Pak? Tapi begitu saya kasih langsung tuli. Rusak lagi nih HP. Berarti yang mahal bukan HP-mu. Apa yang mahal? Telinga. Allah kasih gratis. Hebatnya lagi nih telinga Pak Gub, dia bisa bedakan mana suara istri, mana mantan. Iya toh? Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan, dikira istri ternyata mantan Pak.
Atau dikira mantan, ternyata istri. Disebutlah semua masa lalu dengan mantan, ternyata istri yang terima. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Kalau dalam Islam saya tidak tahu, mungkin haleluya lah barangkali. Iya kan, kita ucapkan segala puji hanya milik Allah. Mata Pak, ini kamera nih, tuh kamera yang saya bawa tuh mahal Pak. Iya, ratusan juta. Apa itu yang hebat? Bunda, biar Bapak punya uang harus punya skillnya, ilmunya. Biar Bapak punya uang tidak punya skill, tidak bisa pakai Pak. Photostat, setengah badan. Betul, jadi setengah badan, pusat ke bawah. Iya toh. Punya duit mesti punya skill juga Pak. Tapi alhamdulillah Allah kasih kita mata autofokus. Tidak perlu Bapak putar-putar. Siapa ya? Dan hebatnya lagi Pak Yanto, dia bisa bedakan mana istri, mana sekretaris. Coba kalau udah bisa dibedakan mana istri, mana sekretaris, tak tukar-tukar istri Pak. Kenapa malam minggu lain-lain rasanya ini? Ternyata Satpol PP. Iya, maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bagi orang Islam, bagi agama lain saya tidak tahu. Kalau bagi orang Islam, alhamdulillahirabbil alamin, bahasa Indonesianya segala puji hanya kita kembalikan milik Allah. Mata, belum lagi ibu-ibu ini mau cepat kaya. Nah, mulai mikir kau itu. Mau jual jantungmu. Oh mahal itu. Pergi ke Tiongkok, itu jantung bisa 4 miliar harganya. Ginjal, Masya Allah, ini ginjal Pak. Bapak makan demi Allah, itu ada racun dan mata tidak bisa besakan. Contoh, konro, saudara, palumara, masuk semua. Tapi ada racun di situ. Siapa yang memisahkan? Kalau racun, dia keluarkan melalui 3 cara. 1, nafas. 2, tek. 3, iya. Maka kalau orang rusak ginjalnya, ciri fisiknya hitam badannya. Kenapa? Penuh racun. Allah kasih kita ginjal 2 Pak, gratis, tidak perlu bayar. Bapak jual bisa 2 miliaran harganya di pasar gelap, jual budi badan. Itu 4 miliar sudah itu Bu. Tambah jantung 8 miliar. Mau lagi lebih konkret? Ibu-ibu pernah lihat orang ada kawat di giginya? Ada juga mama-mama sudah 50 pakai kawat. Aduh. Saya kaget Pak Gub, saya lagi ngajar public speaking di Unhas, pidato, tiba-tiba ada mahasiswa saya, pakai kawat gigi. Saya bilang, apa namanya itu Dek? Behel. Oh, mahal itu. Ini 40 juta Ustaz. 1 kali umroh disimpan di giginya Pak. 1 kali umroh disimpan di giginya Pak. Saya bilang, Dek, kok kira itu behelmu mahal? Bukan. Apa yang mahal? Gigi. Biar kamu pasang behel harga 30 juta, 50 juta, 100 juta, nggak ada gigimu. Apa kamu kawat? Dan hebatnya lagi di gigi Pak, tumbuh dan panjangnya dibatasi. Pernah enggak Bapak bayangkan bagaimana seandainya gigi tumbuh seperti rambut? Gondrong semua sudah mulut. Enggak bisa lagi jadi pembicara hebat kalau gitu. Maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang lebih penting setelah sehat, Indonesia kita rukun. Kita rukun, ini nikmat Allah Pak. Lihat itu Arab, saudara-saudaraku sesama muslim. Lihat itu Arab, bahasanya cuma satu, bangsanya cuma satu. Arab sampai sekarang masih berkelahi. Di Indonesia Pak, bahasa kita luar biasa. Di Papua aja berapa bahasa. Di Sulawesi Selatan bahasa berapa bahasa. Di Jawa berapa bahasa. Agama kita beda-beda, suku kita beda-beda. Alhamdulillah kita bisa rukun. Maka saya heran kalau ada anggota DPR pergi reses studi banding kerukunan. Ngapain kau pergi luar negeri kerukunan? Mereka yang harus belajar kerukunan di Indonesia. Makanya ada lagu dari kecil, dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu,
menjunjung tanah airku Indonesia. Itu lagu-lagu dulu Pak, diajarkan ke anak-anak kita. Sehingga kita setelah besar melihat orang berbeda, biasa Pak. Dari kecil kita diajarkan. Sayangnya pemerintah tidak mendamaikan lagi, mempopulerkan lagi lagu-lagu seperti ini. Kita disuruh untuk menjaga toleransi, tapi pemerintah mestinya ajarkan kembali nilai-nilai toleransi di kelas. Apa itu? Pendidikan moral Pancasila, ajarkan itu. Apalagi ajarkan pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Bagaimana kita mengusir Belanda. Bukan yang sekarang yang kalah sepak bola ya. Anak-anak kita dulu Pak kan aja lagu-lagu kebangsaan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Kalau sekarang hilang lagu-lagu anak-anak kita apa Pak? Masih kecil. Aduh, tak boleh balik, tak boleh balik. Apa lagu? Apa itu tak boleh balik, tak boleh balik? Cikampek, Tasikmalaya, aku capek gara-gara dia pret. Apa itu gunanya itu? Nyanyi pula ibu-ibunya, putar ke kiri, nona, putar ke kanan. Apa sama kau dapat itu kiri kanan, kiri kanan? Apa ibu ketawa karena ibu suka lakukan juga itu? Ya, maka Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Allah karena kita sehat dan aman. Maka setiap kita wajib memelihara keamanan ini. Mari kita lihat lagi dunia sepak bola. Sehebat-hebatnya Lionel Messi, kalau tidak didukung oleh 10 temannya, tidak jago Pak. Sehebat-hebatnya Lionel Messi, meskipun lawan PSM 11 orang remuk Pak, hancur itu Lionel Messi Pak. Artinya apa? Orang Pak, kalau dia lemah, tidak jago sekalipun, kalau dia kompak pasti kuat. PSM tidak pernah masuk Piala Dunia Pak, tapi coba suruh lawan Lionel Messi sendiri, remuk Pak dia Pak. Tak mungkin dia kejar sana lagi, sesak napas Pak. Iya toh. Maka kita mesti kompak. Untuk apa? Kuat. Mau lagi lihat hebatnya itu persatuan? Coba lihat itu. Ini jari-jari. Kalau dia sendiri Pak, apa yang dia bisa lakukan? Paling jari kelingking. Apa? Seksi kebersihan. Tapi kalau dia kompak 5, jaga. Kau ganggu istriku, saya tinju kepalamu. Maka kompak Pak. Kekuatan kita di Indonesia persatuan. Itulah sebabnya pendiri Republik Indonesia ini menulis dalam konstitusi kita, disebut pembukaan Undang-Undang Dasar. Di alinea terakhir ada 5 panca, namanya Pancasila. 5 di antara Pancasila itu, yang ketiga persatuan Indonesia. Saudaraku kaum muslimin, kalau ada yang mengatakan ini Islam Indonesia ini negara togut, sini saya ajarkan kau bagaimana Islam di Indonesia. Kita bersyukur di Indonesia. Coba lihat saudara-saudaraku kaum muslim, tidak adalah kenyamanan nikmat beragama seperti di Indonesia. Kau di Malaysia, di situ ditulis Malaysia adalah kerajaan Islam. Asasnya apa? Berdasarkan mazhabnya Syafi'i. Kau mau ceramah, belum tentu kau bisa ceramah kalau tidak ada izin dari negara, namanya permit. Di Indonesia baru artis 30 tahun maksiat, tiba-tiba hijrah pelihara jenggot, jingkrang. Baru 2 tahun belajar agama, dia kafir-kafirkan kita karena beda mazhab. Kayak dia panitia hari kiamat. Nyata. Indonesia alhamdulillah. Indonesia itu sila ketiga, itu implementasi dari ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Dalam Islam juga Nabi katakan, umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan ini Pak, kompak. Satu sakit yang lain ikut merasakan. Anak muda malam-malam jalan, malam minggu pergi menyatakan cinta. Tahan tuh kakinya, tuk, kaki tahan tuh, seluruh tubuh berpartisipasi. Apa yang pertama bereaksi? Mulut. Aduh. Aduh. Bereaksi berikutnya mata, dia cari mana yang sakit. Reaksi yang berikutnya mulut meniup. Reaksi berikutnya tangan mengusap, padahal kaki yang bermasalah. Tidak ada orang tahan tuh kakinya, tuk, rasa kau pergi kau jalan.
Begitu mestinya kita di tanah Papua. Satu sakit, yang satu merasakan, yang lain ikut merasakan sakit. Secara spesifik di tanah Papua, secara menyeluruh bangsa Indonesia. Ada yang menghina kita, yang lain ikut merasa terhina. Ada nikmat kita bagi sama-sama, jangan sendiri yang makan. Satu orang korupsi 1 triliun, kita doakan nanti kita ketemu di akhirat, kita hantam dia. Iya Pak, keterlaluan Pak. Satu orang korupsi 1 triliun. Kita aja pegawai negeri, lihat saldo kita 100 juta sudah kayak kesurupan Pak. Gembira betul kita lihat 100 juta, kayaknya tidak masuk akal kita punya uang 100 juta. Mereka 100 juta dia pakai bercanda dan berzina. Nah, makanya saya bilang tadi sama pendeta, bersuaralah semua tokoh-tokoh agama. Jangan cuma gaspol ustadz. Gaspol semua Pak. Kami takut minoritas. Kalau bicara kebenaran Pak, tidak ada istilah minoritas. Semua pasti mendukung kalau kita bicara kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, nikmat itu maka kita jaga dengan nikmat persaudaraan ini. Bagaimana cara memeliharanya? Ya seperti inilah Pak. Kita datang alhamdulillah. Maka saya berharap, karena ini saya lihat volume 3, kepada panitianya kita doakan Pak Yanto beserta keluarga dan bisnisnya sukses. Makin lancar usahanya supaya bisa pindah lagi ke provinsi lain. Dan insya Allah Pak, tidak ada orang bangkrut kalau untuk kebaikan Pak. Tidak ada. Yang bangkrut gara-gara selingkuh. Diperas Pak sama pacarnya. Kalau kau tidak belikan saya ini, saya share ini di Facebook, hancurlah kita Pak. Tapi kalau untuk derma Pak, tidak ada orang bangkrut. Dan ini yang dinikmati hartanya Bapak. Banyak orang nikmati. Kalau kaya pelit, tidak ada gunanya Pak. Jangankan mati, hidup aja orang masih doakan kita Pak, kalau kita pelit. Kalau orang dermawan Pak, sudah mati pun orang masih ingat. Doakan dulu ini, baik dulu waktu hidup di dunia, selalu sponsor acara, doakan. Padahal sudah 10 tahun meninggal orang masih ingat. Tapi kalau pelit Pak, masih hidup didoakan sial. Lewat mobilnya, mudah-mudahan tabrakan, pelit betul. Alhamdulillah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ayo kemudian kita belajar lagi. Nilai harmonisasi dari sepak bola. Tadi sudah sehat. Yang berikutnya apa? Dalam dunia sepak bola ada aturan Pak. Ada aturan. Ada aturan yang sangat ketat. Handsball, offside, free kick, tendangan bebas, kemudian penalti. Dalam Islam ini namanya syariah. Dalam bernegara namanya hukum. Negara bisa hancur Pak kalau hukum dipermainkan. Maka kita ingatkan para aparat hukum. Kamu boleh mempermainkan hukum di dunia, tapi kau tidak mungkin bisa lolos di akhirat kelak. Sayangnya banyak penegak hukum tidak percaya akhirat. Diceritakan neraka apa, dia bilang kayak datang aja dari neraka. Apa? Maka negara kita 5 sila ini, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Harus percaya sama Tuhan Pak. Bayangkan kalau aparat hukum tidak percaya sama Tuhan, dia bisa gunakan hukum untuk menyiksa masyarakatnya. Kita kecewa tentu. Aparat hukum kelihatan menyimpan duit. Kita kecewa, tapi tidak berarti itu penyebabnya kita benci kepada negara kita. Apa boleh buat? Kita sebagai rakyat biasa tidak bisa berbuat apa-apa. Maka saya mengajak kepada kita semua, tidak usah kita permalukan mereka. Mari kita mulai dari rumah tangga kita masing-masing. Bermula dari mana? Anak kita kalau dididik dengan baik. Seperti saya ketemu anak Papua tadi, saya ajak, kau sekolah baik-baik deh. Kau pergi merantau, kalau kau pergi merantau, sekolah kau baik-baik. Tidak ada yang bisa peduli tanah Papua kecuali kalian semua orang Papua yang ada di sini. Ajarkan anak-anak kita. Nah, kau lihat itu, nah, aparat hukum tidak bagus seperti itu, nak. Saya mau kau jadi jaksa, saya mau jadi polisi, saya mau jadi kau tentara, tapi tentara yang beriman membela negaramu. Tidak baik begitu, nak. Tidak bagus, nak. Maka kau mulai dari dirimu. Kalau rumah tangga semua berhasil mendidik anaknya menjadi anak baik, Pak, negara kita aman. Gimana anak-anak kita mau baik? Pilkada aja kita minta wane piro. Kita makan uang serangan fajar.
Sebelum kampanye, sebelum pilkada, pilpres, saya kemana-mana tabligh akbar. Jangan terima uang sogo. Kau tidak akan kaya dengan 300.000 dan kau tidak akan miskin dengan menolak 300.000. Tapi 300.000 itu kalau kau terima menentukan masa depan bangsamu. Dan kau lihat hasilnya anggota DPR yang menyogok, lihat hasilnya. Orang lagi susah cari lapangan kerja dia joget-joget. Sudah dihancurkan rumahnya, semua aparat negara, petinggi-petinggi negara taubat lagi. Sudah itu kesurupan lagi. Maka kita mulai dari rumah kita masing-masing. Bapak-bapak, mulai dari diri kita masing-masing. Pemilu adalah modal utama mendirikan negara ini. Memperbaiki negara ini bagi kita negara demokrasi bermula dari pilkada, caleg dan pilpres. Jangan terima uang sogok politik. Jangan kau terima serangan fajar. Tapi apa dia bilang? Ini bukan serangan fajar Ustadz, ini sedekah subuh. Pret. Sudah habis waktu. Ya, hukum. Kemudian itu tadi hukum. Hukum itu dalam Islam namanya syariat. Ada wasit. Kalau wasit tidak adil, pasti rusuh pertandingan. Siapa wasit dalam Islam? Ini namanya imam atau pemimpin. Kalau pemimpin tidak adil, itu potensi menyebabkan kerusuhan. Kebebasan belum tentu orang bisa Pak rusuh kalau dibatasi kebebasannya. Tapi ketika tidak ada keadilan bisa rusuh. Mau contoh, dalam penjara itu tidak ada kebebasan dalam penjara Pak. Tapi mereka tidak ribut. Tapi kapan di penjara ribut? Kalau ada satu dikasih kopi, ada satu dikasih tempat tidur, ada satu dikasih AC, diperlakukan khusus, tidak adil, biasa ribut, bakar penjara. Maka keadilan ini penting. Maka dalam Islam, kalau khutbah Jumat selalu disampaikan, berlaku adillah mulai dari berpikirmu. Berpikir sudah adil Pak. Adil ini sangat penting. Ketika tidak adil, maka kehancuran pasti akan tertimpa. Sayangnya, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia baru sekedar konstitusi tertulis, belum implementasi. Cuma kalau kita bicara begini dianggap musuh negara. Bukan, kami cinta negara Pak. Bagaimana kami mencintai negara? Kami koreksi ketika salah, diluruskan. Bukan kami benci, tapi kita luruskan. Kenapa? Karena kami ingin negara ini baik. Di sini kami hidup, di sini kita mencari nafkah, di sini kami berdakwah, di sini kami ingin dikubur secara terhormat di tanah Indonesia ini. Maka ketika kita mau mengoreksi, jangan lagi dianggap musuh negara, apalagi sampai diusir keluar. Inilah cara kita. Ini tidak enak didengar, tapi ini bagian dari cinta kita kepada negara. Kenapa kami harus ngomong begini? Anggota DPR tidak ngomong. Coba kalau anggota DPR ngomong, ngapain kita ngurus? Lebih kami dakwah dari masjid ke masjid. Tapi anggota DPR tidak ngomong. Coba kalau anggota DPR ngomong, ketua komisi, ketua fraksi, ketua partai ngomong tentang ketimpangan negara, ngapain mahasiswa turun ke jalan? Lebih baik mereka kuliah baik-baik, sarjana dia kuliahkan, dia bantu orang tuanya. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, pada akhirnya kerukunan bukan slogan, tapi kebutuhan kita semua. Kerukunan, harmoni bukan sekedar ucapan, tapi memang harus kita laksanakan karena semua kita membutuhkannya, apapun agama, suku dan bangsa. Demikian sebagai pengantar, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih.